Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para oten ya yang menyamar ya pakai kerudung ya pakai hijab padahal dia Kristen. Nah, karena memang orang-orang Kristen ini frustasi ya oleh karena banyak anak-anak muda Kristen ya masuk Islam lalu berhijab, lalu fashionnya itu begitu fashion anak-anak pemuda-pemudi muslim ya itu sangat cantik dan sangat bagus gitu ya. Jadi mungkin disinilah dimana orang-orang Kristen itu iri gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk mempengaruhi umat muslim dengan cara berhijab lah segala macamnya. Tapi ya itulah tadi, malah bikin kita geli, bikin kita lucu gitu ya. Artinya bukan kita malah kagum, kita empatik, tidak, malah justru menjadi sebuah kelucuan gitu ya, yang menggelikan, bikin kita geli gitu. Ada umat Kristen yang berpakaian seperti umat muslim ya, entah oleh karena ya mencoba untuk memikat dengan tipu daya. Itulah tabiat kaum kafir ya, khususnya pengikut Paulus ini ya, karena memang mereka ini senang menjerat dengan tipu daya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Hari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Munafik. Jadi tanpa berlama-lama kita saksikan videonya. Ya walaupun itu kita dibenci orang, kita dijauhin orang gitu, tapi dia tetap ingat apa kata firman Tuhan gitu. Firman Tuhan yang berkata di dalam Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Haleluya. Nah, kalau yang ini dia berhijab tapi nggak berani membuka masker, teman-teman. Kita lanjut. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan bersama. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Dan satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Terus aku jatuh cinta sama ajaran Kristus itu dari 2013. Halo kakak, sebenarnya alasannya bukan karena mau lepas hijab. Karena kalau mau lepas hijab sebenarnya tinggal lepas aja, nggak jadi satu alasan kayak gitu. Tapi memang dalam perjalanannya menemukan kedamaian dari sebenarnya karena dulu mungkin basicnya kuliah di Universitas Katolik kali ya. Jadi sedikit banyak belajar bahwa ada cinta kasih yang sangat universal di sana. Jadi sama sekali bukan karena pengen lepas hijab. Aku pakai hijab itu malah dari SMP. Belajar Islam pun dari bukan dari SMP, dari TK. Dari TK aku 12 tahun di yayasan Muhammadiyah gitu ngaji
belajar banyak. Nah, kalau yang ini dia mengatakan dia belajar dari TK. Belajar ngaji dari TK di Yayasan Muhammadiyah sampai umur 12 tahun. Di sini anehnya teman-teman, kalau belajar ngaji itu ya di pondok, bukan di yayasan. Aduh teman-teman. Belajar Islam pun dari bukan dari SMP, dari TK. Dari TK aku 12 tahun di Yayasan Muhammadiyah gitu ngaji, belajar banyak. Tapi aku menemukan kedamaian di tempat lain. Jadi bukan karena mau lepas hijab. Nyatanya sampai saat ini dari 2013 aku nggak pernah mau lepas hijab. Ya karena menurut aku ya I look good with my hijab. Jadi hijab tuh bukan alasan untuk pindah agama. Tapi di dalam hatiku aku nemuin kedamaian yang lain yang mungkin gak semua orang bisa ngerti gitu Kak. Makasih ya. Nah kalau ini pendapatnya sama banget, karena aku mulai jatuh cinta itu 2013, terus 2017 aku nikah sama muslim. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak. Shalom teman-teman, tetap semangat di dalam kasih Kristus ya. Kali ini saya akan menanggapi statement dari saudara kita ini, tauhid itu tidak menuhankan manusia. Oke, dan sekalian juga saya mau menjabarkan hasil percakapan saya dengan warga RT 6 ya. Sekalian jawaban buat kamu. Seseorang dari RT 6 berpendapat bahwa Kristen menuhankan manusia. Lalu saya berpikir dan bertanya, apa menurut kalian wahai warga RT 6, apakah kalian tidak menuhankan manusia? Dan bagaimana junjungan kalian itu, manusia atau Tuhan? Lalu saudara dari RT 6 itu berkata, beliau manusia dan bukan Tuhan. Lalu saya berkata, nah kalau dia manusia dan bukan Tuhan, kenapa selalu didewakan? Dan saya berkata, wahai warga RT 6, sebenarnya kalian itu dengan kami Kristen sama saja, sama-sama menuhankan manusia. Tapi Kristen jauh lebih bisa diterima, karena yang kami tuhankan adalah benar-benar sosok yang pantas dituhankan. Karena mungkin akan dipertanyakan bila kita menuhankan sosok yang jejak moralnya masih dipertanyakan. Gini ya, wahai saudara RT 6, kalian harus melihat realita bahwa pada dasarnya semua agama menuhankan manusia. Di sini saya akan sebutkan, oh ya, saya mohon izin dan minta maaf pada agama-agama yang akan saya sebutkan ini bila ada kesalahan. Seperti Kristen menuhankan Yesus, Buddha menuhankan Siddhartha Gautama, Hindu menuhankan Sri Krishna atau Sri Dharma. Dan kalian wahai warga RT 6, kalian pun mendewakan, mengagungkan, mengkultuskan junjungan kalian yang termulia itu. Tetapi ketahuilah, kami Kristen, Hindu, Buddha mengkultuskan manusia yang kualitas moralnya luar biasa tinggi. Sedangkan kalian wahai warga RT 6 masih mengkultuskan manusia yang moralnya masih patut dipertanyakan. Dan wahai warga RT 6, bagaimana bila mengkultuskan manusia yang moralnya masih dipertanyakan? Mungkin lama-kelamaan EQ kita akan menjadi makin turun gara-gara mengkultuskan tokoh atau manusia yang jejak moralnya masih dipertanyakan. Terima kasih saudaraku semua dan saudara RT 6 yang terkasih. Jangan baper ya, kami semua mengasihi kalian. Ini kumpulan muda-mudi ya, muda-mudi Kristen yang sakit
Mereka sakit hati, ya. Mereka sakit dengan iri hati, ya, cemburu oleh karena banyak pemuda-pemudi Kristen menjadi seorang muslim, ya, menjadi mualaf, ya. Dan begitu mereka masuk Islam, mereka berpakaian modis, ya, dengan busana-busana muslimnya, ya, yang tren gitu, ya kan, yang sangat boleh dikata mereka setelah masuk Islam itu aura surga itu nampak gitu, ya. Jadi bersih-bersih mereka, jadi tampak cantik-cantik mereka, ganteng-ganteng, tampan-tampan mereka. Karena memang aura, ya, di dalam Islam itu akan nampak itu, ya, ketika orang tengok wajah-wajah orang-orang Kristen itu hampir rata-rata gimana, ya, mukanya itu setampan apapun, seputih apapun, secantik apapun, auranya itu gelap, ya. Wajahnya itu wajah-wajah gosong, yang dimana wajahnya itu pasti nampak angker dan mengerikan. Nah, di sini maka perempuan-perempuan Kristen, muda-mudi Kristen ini sekarang mencoba bernarasi-narasi, ya, menggait-gait, ya, artinya mencari empatik gitu, ya. Mereka berkata mereka itu berakal, orang yang nyuruh umat Islam mesti menggunakan akal sehat. Lah, mereka yang tidak menggunakan akal sehat, orang mereka sendiri yang menuhankan manusia, masa iya ada Tuhan manusia, ya kan, menuhankan manusia itu orang sehat, ya sudah pada tentu mereka itu adalah orang-orang yang sakit, ya, otaknya sakit, tidak waras, kan begitu. Jadi aneh gitu, ya. Orang Kristen itu lucu-lucu, imut-imut, lucu-lucu, menggelikan gitu, ya. Karena memang apa yang mereka imani dengan dasar, ya, jangan banyak bertanya, imani saja gitu, ya. Jangan banyak bertanya, ya. Kalau sedang mereka bertanya pada pendeta pun bingung menjawabnya, maka mereka selalu kalau menanyakan perihal masalah isi kitabnya, ya, tidak usah banyak bertanya, cukup imani saja, dan gitu, ya. Jadi tidak boleh bertanya-tanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi Dusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir